Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu semalam. Engkau telah menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama belajar, saudara, di dalam 1 Korintus 12. Ini ayat yang cukup terkenal. Ayat 1 Korintus 12 ayat 12. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang 27, saudara. Perikopnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata dan aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran uh, adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada orang masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masingnya adalah anggotanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini sering kita dengar, saudara. Perikopnya jelas bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebuah gambaran yang sederhana, tetapi ini uh, murid Tuhan terkadang tidak menghidupi atau kurang dapat menghidupi, saudara. Tuhan berkata, saudara, setiap kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus, saudara. Perhatikan, desain manusia itu menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita minum darah yang sama, kita satu roh dengan Kristus. Jadi, dan semua ditentukan menurut kehendak pencipta kita. Jadi kita nggak bisa milih, saudara. Kita nggak bisa milih. Mungkin ada kita dijadikan sebagai tangan dalam tubuh Kristus, atau ada yang jadi kaki. Dan firman Tuhan jelas, tangan tidak akan berdiri sendiri, saudara. Kaki tidak akan berdiri sendiri. Ketika tangan terpecah-pecah, maka satu tubuh itu tidak akan maksimal, saudara. Tubuh tidak akan bergerak secara maksimal. Dan sekali lagi dikatakan bahwa Kristus menjadi kepala dari semuanya ini. Saudara dikasih Tuhan, kita kemarin teman kita ada satu orang tua dari teman kita yang mengalami serangan stroke, saudara. Jadi seluruh tubuhnya beberapa tidak bisa untuk digerakkan. Kenapa, saudara? Karena otak tidak bisa mengirimkan perintah kepada syaraf.
Otak nggak bisa mengirimkan perintah kepada tubuh yang lain. Jadi tidak bisa bergerak. Ketika Allah adalah sumbernya, saudara, menjadi kepala, pusat dari itu semua adalah Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menggerakkan tubuh Kristus, saudara. Tetapi masing-masing dari kita, firman Tuhan katakan apa? Sudah ditentukan. Kita harus menyadari bahwa saudara dan saya itu bagian dari tubuh Kristus. Paling mudahnya, paling paling simpelnya, kita adalah bagian dari keluarga sebuah gereja lokal. Untuk paling simpel, paling kecil, tapi diperbesar lagi, mungkin bisa kita bagian keluarga dari gereja-gereja, mungkin di kota kita ini. Kalau saya di kota Solo, kita bagian tubuh Kristus di kota Solo. Tetapi kalau diperluas lagi, kita menjadi bagian tubuh untuk orang Kristen di bangsa-bangsa. Tubuh Kristus di bangsa-bangsa, kalau kita lebarkan lagi. Tetapi buat pagi hari, perlu engkau mengerti bahwa setiap dari saudara adalah bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Dan firman Tuhan jelas dikatakan apa? Yang terkecil mungkin yang bisa yang terpenting. Yang paling memalukan malah menjadi tempat yang istimewa, diberi perhatian khusus. Artinya apa? Setiap dari saudara dan saya di dalam tubuh Kristus itu adalah penting. Jadi tidak ada satupun dari antara kita yang tidak penting di dalam tubuh Kristus. Maka buat pagi hari ini saudara, ada satu pesan buat kita semua. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita berdiri sendiri, apa yang terjadi? Tangan mau berdiri sendiri, tangan lepas dari tubuh, lama-lama akan busuk dan mati. Kalau kita mau berdiri sendiri, kita akan mati. Tetapi saudara, kita harus melekat pada badan, dan badan harus melekat kepada kepala. Dan Kristuslah menjadi kepala itu semua. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan bisa menguatkan kita. Kita harus ngerti bahwa saudara dan saya didesain Tuhan tidak bisa sendirian. Kita harus melekat pada tubuh Kristus. Puji nama Tuhan, saya undang saudara untuk berdoa, saya ajak saudara untuk berdoa. Buat pagi hari ini, terima kasih buat firman Tuhan, berkati anak-anakmu sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan pekerjaan kami, yang sekolah Tuhan berkati sekolahnya, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa, amin.